Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadina, NPM 18.53313.005 dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa Padang. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah diberikan Bapak Rian Budi Setiawan SPMSI, yaitu dampak lingkungan dari berbagai praktik pengolahan pertanian konvensional versus organik. Dampak lingkungan dari berbagai pertanian. Pertanian organik mengacu pada sistem pertanian yang meningkatkan kesuburan tanah dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal secara efisien. Selain penggunaan bahan kimia pertanian, penggunaan genetik modified organism atau GMO, serta banyak senyawa sintesis yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Pertanian organik bergantung pada jumlah praktik pertanian berdasarkan siklus ekologi dan jumlah dalam meminimalkan dampak lingkungan dari industri makanan, menjaga berkelanjutan tanah dalam jangka panjang, dan mengurangi penggunaan sumber daya. Presentasi ini melakukan tinjauan komparatif kinerja lingkungan organik pertanian versus pertanian konvensional, dan juga membahas perbedaan kesulitan yang melekat dalam proses perbandingan ini. Makalah pertama memberikan latar belakang sejarah tentang pertanian organik dan secara singkat melaporkan beberapa masalah sosial, ekonomi utama tentang pertanian organik. Kemudian berfokus pada bagian praktik pertanian mempengaruhi karakteristik tanah. Di bawah pengolahan organik, kehilangan tanah sangat berkurang dan kandungan bahan organik tanah. Yang pertama, pertanian organik. Prinsip organik. Prinsip organik menyatakan bahwa pertanian organik adalah sistem produksi yang menjaga kesehatan tanah, ekosistem, dan manusia. Ini bergantung pada proses ekologi, biodiversitas, dan siklus yang disesuaikan dengan kondisi lokal daripada penggunaan input dengan efek merugikan. Gabungan pertanian organik tradisi, inovasi, dan ilmu yang pengetahuan untuk memberi manfaat pada lingkungan bersama dan mempromosikan hubungan yang adil dan kualitas hidup yang baik untuk semua yang terlibat. Jadi, prinsip organik adalah sebuah sistem manajemen produksi ekologis yang mempromosikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Dalam sistem pertanian organik ini, kesuburan tanah ditingkatkan dengan rotasi tanaman, tumpang sari, polikultur, penutup tanaman dan mulsa, dan pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan teknik tanaman yang tepat, pengendalian biologis, dan pestisida alami terutama yang tanaman. Pengendalian gulma dalam banyak kasus menjadi masalah fokus utama pertanian organik, dikelola dengan rotasi yang tepat, pembibitan waktu, penanaman mekanik mulsa, tanaman nyala, api, dan lain-lain. Prinsip organik menurut IFO-AM atau pertanian organik harus dipandu dengan 4 prinsip. Yang pertama, kesehatan. Pertanian organik harus menopang dan meningkatkan kesehatan tanah, tumbuhan, hewan, manusia, dan planet sebagai satu dan tak terpisahkan. Yang kedua, ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada kehidupan sistem dan siklus ekologi. Peningkatan organik tanah peduli, bekerja dengan mereka, meniru mereka, dan membantu mempertahankan mereka. Yang ketiga, keadilan. Pertanian organik harus dibangun di atas hubungan-hubungan yang menjamin keadilan dalam hal kesamaan lingkungan dan peluang hidup. Dan yang keempat, perawatan pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan dan lingkungan. Dalam mengenai kinerja lingkungan, beberapa memperingatkan bahwa praktik organik mungkin tidak dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan situasi spesifik. Sejumlah contoh di mana pengaruh teknik pertanian digunakan dalam pertanian organik dapat menghasilkan dampak lingkungan yang lebih buruk daripada praktik konvensional. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa pada lahan miring, kerusakan lingkungan akibat erosi akibat pengendalian gulma mekanis bisa lebih berbahaya daripada yang berasal dari bahan kimia, dan misalnya penyemprotan dengan glifosat. Untuk pertanian organik pada 15% kemiringan, ditunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik dan dalam kondisi yang tepat. Selanjutnya, asal-usul dan situasi sekarang. Pada tahun 1928, standar pertama untuk Demeter kendali mutu dirumuskan. Pertanian biodinamis, seperti ini metode dinamai didasarkan dengan baik pada aspek praktis mengolah tanah, yang merupakan landasan pertanian organik, tetapi juga menyangkut penjadwalan bulan dan astrologi, komunikasi dengan roh alam, dan penggunaan potensi khusus atau persiapan yang diturunkan oleh apa yang mungkin digambarkan sebagai cara
alkimia, sebagian besar masalah pertanian disebabkan oleh kesalahan pengelolaan tanah. Dan ketergantungan pada pemupukan kimia dapat terjadi tidak memecahkan masalah seperti hilangnya kesuburan tanah dan pengendalian hama. Jadi dapat mempertahankan bahwa pendekatan agrokimia baru itu sesat dan bahwa itu adalah produk reduksionisme oleh Pertapa Laboratori yang tidak memperhatikan bagaimana alam bekerja. Hukum pengembalian menyatakan pentingnya mendaur ulang semua bahan organik limbah, termasuk lumpur limbah, kembali ke lahan pertanian menjaga kesuburan tanah dan kandungan humus tanah. Istilah organik kemudian dalam arti selanjutnya adalah standar organik. Pertanian organik bertujuan untuk memberikan pendapat bagi petani sementara pada saat yang sama melindungi kesuburan tanah, misalnya dengan tanaman rotasi, tumpang sari, polikultur, tanaman penutup, musa, dan melestarikan keanekaragaman hayati meskipun memelihara flora dan fauna lokal karena bertujuan pertanian organik seringkali kurang dipahami oleh konsumen dan pembuat kebijakan lingkungan dan kesehatan manusia. Organik standar melarang penggunaan pestisida sintetik dan buatan pupuk, penggunaan hormon pertumbuhan dan antibiotik dalam produksi ternak. Penggunaan antibiotik minimum diperbolehkan dalam kasus yang sangat spesifik dan diatur secara ketat. Yang kedua, beberapa masalah tentang perbandingan analisis. Pendekatan yang berbeda untuk analisis sistem pertanian adalah dipekerjakan oleh sarjana yang berbeda, membuat perbandingan temuan sulit, terutama berkaitan dengan bagaimana batas-batas sistem pertanian didefinisikan. Misalnya, dalam menghitung energi dalam pakan ternak atau bahan kimia pertanian, harus kami menganggap energi yang dihabiskan untuk transportasi dalam waktu globalisasi cepat, di mana komoditas bergerak dari benua ke benua. Pertanyaan seperti itu bukanlah pertanyaan yang bisa diabaikan. Esensi energi penilaian menyajikan bahwa masalah rumit dan pilihan sistem batas dapat menjelaskan perbedaan sebesar 50% pada perkiraan energi di antara studi dan bahkan lebih tinggi saat datang ke penilaian seluruh sistem pertanian pangan. Dan ini juga membandingkan organik dan sistem konvensional bahkan lebih sulit. Misalnya, saat mempelajari suatu kohort petani organik di Australia menemukan bahwa energi langsung penggunaan, emisi terkait energi, dan emisi gas rumah kaca diukur mereka lebih tinggi untuk sampel pertanian organik daripada untuk sampel pertanian konvensional yang sebanding. Selanjutnya, biofisik dan ekologi tanah karakteristik. Pada bagian ini akan meninjau pengaruh pertanian organik terhadap karakteristik biofisik dan ekologi tanah dan bagaimana efek-efek ini berhubungan dengan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Yang pertama, erosi tanah dan bahan organik tanah. Erosi tanah dan hilangnya konversi ekosistem alami menjadi pertanian permanen adalah yang paling penting dan dipelajari dan didokumentasikan secara intensif dan konsekuensi. Pertanian intensif memperburuk fenomena ini, mengancam keberlanjutan produksi tanaman di masa depan pasca global, terutama di bawah peristiwa iklim ekstrim seperti kekeringan. Yang kedua, sifat kimia tanah. Tanah stabilitas agregat berkorelasi kuat dengan cacing tanah dan biomasa mikrobial, indikator penting kesuburan tanah. Pemberian pupuk organik jangka panjang secara positif mempengaruhi kesuburan tanah baik secara biologi, kimia, dan tingkat fisik, sedangkan penyemprotan pestisida yang berulang-ulang tampaknya berdampak negatif dibandingkan dengan pertanian konvensional tanpa stok atau pupuk mineral. Stabilitas agregat di peta-peta dengan berbasis tanah integrasi produksi atau pupuk mineral dan organik. Herbisida dan pestisida lebih tinggi 29,4%, sedangkan di peta organik dan biodinamis hanya pupuk organik 70% lebih tinggi. Yang C, pencucian nitrogen. Pupuk nitrogen merupakan kunci penting dalam pertanian konvensional yang intensif. Namun, penggunaannya ternyata menjadi yang utama penyebab kekhawatiran ketika datang ke pencemaran lingkungan. Itu sumber utama pencemaran N berasal dari pupuk pertanian berbasis N, yang penggunaannya diperkirakan 2 atau hampir 3 kali lipat. Nah, yang D, penggunaan air dan ketahanan terhadap kekeringan. Efisiensi penggunaan air ditentukan oleh jumlah tanaman dihasilkan
dibagi dengan jumlah air yang digunakan. Beberapa cara untuk meningkatkan penggunaan air efisiensi dalam pertanian organik telah diusulkan, termasuk mengurangi penguapan melalui pengolahan tanah yang diminimum, mulsa, menggunakan varietas yang lebih hemat air, dan mendorong iklim mikro perubahan untuk mengurangi kebutuhan air tanaman. Yang E, potensi untuk pertanian yang dikelola secara organis. Sistem untuk beroperasi sebagai penyerap dan kontribusi karbon untuk pengurangan GRK, emisi CO2 fosil tahunan meningkatkan dari rata-rata per tahun. Banyak praktik pertanian berpotensi dapat memitigasi emisi GRK, seperti ditingkatkan pengelolaan lahan pertanian, dan pengembalan, restorasi terdegradasi tanah dan tanah organik yang dibudidayakan. Dan ditunjukkan bahwa harusnya tingkat penurunan GRK jauh di bawah potensi teknis dari praktik pertanian ini. F. Ekologi tanah, keanekaragaman hayati, dan pengaruhnya terhadap hama kontrol. Meninjau beberapa studi tentang biologi tanah menemukan bahwa pertanian organik biasanya dikaitkan dengan sebuah tingkat aktivitas biologis yang jauh lebih tinggi, diwakili oleh bakteri, jamur, springtail, tungau, dan cacing tanah, karena rotasi tanaman yang versatile, berkurangnya aplikasi nutrisi, dan larangan pestisida. Yang keempat, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mengacu pada jumlah, varietas, dan variabilitas organisme hidup di lingkungan tertentu. Ini termasuk perbedaan dalam spesies, antara spesies, dan antar ekosistem. Konsepnya juga mencakup bagaimana ini keragaman berubah dari satu lokasi ke lokasi lain, dan seiring waktu, penilaian keanekaragaman hayati seperti evaluasi angka spesies di suatu kawasan atau penggunaan biokator yang lebih terjangkau dapat membantu memantau aspek-aspek tertentu dari keanekaragaman hayati. Yang A, pertanian organik dan keanekaragaman hayati. Pertanian organik secara umum dikaitkan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi berkaitan dengan flora dan fauna. Menurut Van Elsen pada tahun 2000, tekanan ekonomi mengarah pada peningkatan dalam pengendalian gulma mekanis dan undersowing, sehingga mendukung dan mengembangkan keragaman tanaman ladang tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya dengan beralih ke pertanian organik. Sebaliknya, diperlakukan integrasi dengan visi pemandu pertanian organik, dan langkah-langkah untuk mendukung kekayaan spesies tanaman lapangan yang subur di bidang organik harus dikembangkan. Yang B, keanekaragaman hayati dan lanskap. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa heterogenitas lanskap merupakan faktor kunci dalam mempromosikan keanekaragaman hayati di lanskap pertanian. Lanskap mosaik mungkin mendukung yang lebih besar jumlah spesies di suatu area, hanya karena lanskap berisi lebih banyak habitat. Sistem pertanian organik menghasilkan kompleksitas lahan dan pertanian yang lebih besar daripada pertanian yang menggunakan sistem non-organik. Yang C, keanekaragaman hayati dan pengendalian hama. Salah satu fitur kunci dan intensifikasi pertanian adalah meningkatkan spesialisasi dalam proses produksi, menghasilkan penurunan jumlah spesies tanaman dan ternak, memimpin untuk pertanian monokultur dan intensif. Yang kelima, penggunaan energi dan emisi GRR. Yang A, efisiensi energi. Pertanian organik memberikan rasio yang lebih baik masukan keluaran energi. Alasan utama untuk efisiensi yang lebih tinggi dalam kasus pertanian organik adalah: yang pertama, kurangnya input pupuk and sintesis yang membutuhkan konsumsi energi tinggi untuk produksi dan transportasi, dan dapat mencapai lebih dari 50% dari total input energi. Yang kedua, input rendah dari pupuk mineral lainnya, misalnya mengurangi penggunaan bahan makanan yang sangat hemat energi atau konsumtif. Dan tiga, larangan pestisida dan herbisida sintesis. Selanjutnya yang B, emisi GRK. Kontribusi pertanian terhadap emisi CO2 berasal dari konsumsi energi dalam bentuk minyak dan gas alam. Dan yang C, integrasi peternakan. Dalam pertanian organik, peternakan dilakukan pengambilan pertimbangan masalah etika mengenai kesejahteraan hewan. Dan oleh karena itu, di antara praktik lainnya mempromosikan perilaku sapi dengan membiarkan mereka menghabiskan sebagian besar waktu pengembalaan di luar ruangan, membatasi penggunaan obat-obatan, dan mendukung penggunaan pakan yang berasal dari tanaman, di mana penggunaan pupuk sintesis dan pestisida dilarang.
Selanjutnya yang keenam adalah kendala adopsi organik pertanian. Yang pertama, kelayakan. Manfaat yang terkait dengan penerapan pertanian organik praktik menyatakan bahwa pertanian organik adalah sebuah ideologi dari pendekatan ilmiah untuk pertanian. Tidak semua strategi pertanian organik dapat diterapkan secara global dan tanpa banyak penyesuaian lokal, dan karena itu kekurangnya koherensi dan menyarankan bahwa pendekatan ini sebenarnya mungkin menyebabkan memburukkan masalah pertanian. Yang B, produktivitas tenaga kerja. Saat menilai berkelanjutan sosial ekonomi pertanian perusahaan, produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kunci. Pertanian organik merupakan berkinerja lebih baik dalam hal efisiensi energi. Umumnya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja daripada tenaga konvensional, mulai dari sekitar 10% hingga 90%, secara umum sekitar 20%, dengan nilai lebih rendah untuk pertanian organik dan pertanian campuran dari input tenaga kerja yang lebih tinggi untuk pertanian hortikultura. Untuk mendapatkan wawasan tentang berkelanjutan sistem pertanian, perspektif yang berbeda seperti penggunaan lahan, waktu kerja, dan penggunaan energi harus digunakan pada waktu yang sama. Yang C, kinerja ekonomi. Meskipun hasil panen dalam sistem organik cenderung lebih rendah, biasanya biaya input menurunkan. Sejumlah penelitian melaporkan tidak ada perbedaan pendapatan yang besar untuk pertanian organik dibandingkan dengan konvensional. Yang D, jasa lingkungan pertanian organik. Manfaat ekonomi dari pengolahan pertanian tidak dapat diperoleh terbatas pada hasil atau produksi komoditas, atau hanya memperhitungkan investasi pertanian dan pendapatan. Misalnya, masalah seperti efisiensi energi dan emisi GRK, menjaga pasokan air, keanekaragaman hayati, dan pelestarian lanskap, dan pengurangan penggunaan bahan kimia pertanian biasanya tidak dinilai saat melakukan analisis biaya manfaat pertanian. Yang E, pertanian organik dan ketahanan pangan. Pertanian organik dapat menjadi sebuah pendekatan yang menjanjikan untuk mempertahankan ketahanan pangan sekaligus menurun dampak lingkungan dari pertanian, terutama di beberapa tempat negara berkembang. Yang F, analisis pangan. Sebagian besar energi dalam sistem pangan adalah pasca produksi, makanan, pemprosesan, distribusi, grosir, dan eceran biasa berjumlah 2/3 dari total pengeluaran energi, hasil perdagangan nasional dan internasional dalam peningkatan pangan. Mil, jarak tempuh makanan dari ladang ke toko bahan makanan, yang dapat meningkatkan energi secara keseluruhan konsumsi dari emisi CO2. Sekianlah presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata dan penyebutan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.